Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya untuk semuanya. Semoga semua kita diberikan perlindungan dari Tuhan, dari Allah yang Maha Esa, supaya kita selalu dijaga dari terserangnya wabah virus COVID-19 yang sekarang melanda. Amin. Dan terima kasih saya sampaikan kepada pendengar Dongeng Tengah Malam untuk supportnya kepada Dongeng Tengah Malam, komentar-komentarnya, like-nya. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih. Dan untuk yang belum subscribe, silakan subscribe ya, supaya nggak ketinggalan cerita-ceritanya yang lain. Yang di Spotify juga jangan lupa follow, sama juga biar nggak ketinggalan cerita-ceritanya. Kali ini saya akan membawakan cerita lagi yang dikirimkan oleh Mbak Andini ya, mengenai pengalamannya dengan suaminya waktu pergi ke desa, ke rumah mertuanya. Kejadian itu sekitar tahun 2012. Rutinitas ya, setiap hampir sebulan sekali Mbak Dini ini mesti harus mengunjungi rumah mertuanya dengan suaminya. Kebetulan letak rumah mertuanya terletak di kota B ya, maaf inisial ya, nggak mau disebutkan tempat-tempatnya. Memang tempatnya agak di pelosok pedesaan, di mana akses jalannya itu harus melewati hutan-hutan jati. Letak rumah dari orang tua suaminya Mbak Dini ini ya, kebetulan memang letaknya itu berada di tengah-tengah sawah. Jadi di tengah sawah dan juga kebun, di situ ada kebun-kebun, dan punya tetangga hanya satu rumah saja. Jadi kalau menuju ke sana itu dari jalan desa ya, itu masih harus melewati pematang sawah atau galengan ya, kalau orang Jawa bilang ya, galengan sawah. Jadi galengan sawah itu batas pinggir sawah yang ditanami padi. Dimana kalau ke sana itu hanya bisa melewati dengan naik kendaraan atau motor, nggak bisa mobil. Itu pun jika tidak hujan. Tapi kalau hujan ya agak sulit. Jadi bisa dibayangkan ya. Jadi rumahnya itu lumayan terpencil dari tetangga-tetangga itu. Jadi nggak ada tetangga, jadi hanya satu tetangga saja itu tadi. Seperti bulan-bulan sebelumnya, Mbak Dini ini sowan ke rumah mertuanya. Sampai di rumah mertuanya ya seperti biasa, komunikasi ya, ngobrol-ngobrol. Dan sore itu sehabis asar tempatnya ya, suaminya Mbak Dini mengajak untuk ikut silaturahmi ke rumah budenya, karena mumpung lagi pulang. Dan suasana waktu itu memang habis hujan. Jadi mau silaturahmi ke rumah budenya itu nggak bisa bawa motor, jadi harus jalan kaki. Akhirnya sampailah di rumahnya bude. Karena lama nggak ketemu, ya jadinya ngobrol ngalor ngidul, nggak melampiaskan rasa kangen ya, lama nggak ketemu. Apalagi dengan Mbak Dini ini yang bukan kan keluarga baru termasuk ya, jadi istrinya suaminya kan, budinya suaminya. Ngobrol-ngobrol nggak terasa sampai waktu maghrib tiba. Dan suaminya ini karena sudah maghrib ya, mau ngajak pulang Mbak Dini ini. Tapi karena sudah maghrib ya, akhirnya ya suruh sholat dulu, sama budenya disuruh sholat dulu, dan bilang
Mbok napalangnya nanti sekalian aja habis makan malam. Akhirnya ya sudah, karena diajak begitu, Mbak Dini yang ngikut aja. Akhirnya sholat maghrib di situ di rumah budenya. Tapi nggak tahu kenapa suaminya Mbak Dini ini kelihatannya gelisah. Karena tertahan di situ tuh kelihatannya gelisah dan terus-terusan ngajak secepatnya pulang ke rumah mertua. Ya karena Mbak Dini mungkin gak enak sama budenya ya karena sudah mengiyakan. Ya sudah, suaminya nggak mau ya menunggu sampai makan malam berakhir. Begitu selesai makan malam, suaminya Mbak Dini itu cepat-cepat mengajak Mbak Dini pulang. Maksudnya pamit untuk segera pulang karena memang jam sudah menunjukkan sekitar pukul 7:30 malam. Otomatis ya jalanan yang akan dilewati nanti ya sangat gelap. Karena apa? Kan rumahnya kan memang di tengah sawah ya. Untuk melewati arah ke sana otomatis pasti penerangannya kan minim sekali. Bahkan nggak ada penerangan sama sekali. Akhirnya sudah, Mbak Dini berjalan beriringan dengan suaminya tadi. Dengan posisi suaminya yang ada di depan dan hanya bermodalkan lampu dari HP untuk penerangan jalan yang mau dilewati ini. Sesampai di pertigaan Pematang yang agak tinggi ya, istilahnya itu kalau di saya itu gumuk, bahasa Jawanya ya, itu gumuk Pematang yang agak lebih tinggi lah dari yang tanah ya. Sayup-sayup tiba-tiba Mbak Dini itu mendengar seperti ada suara perempuan yang memanggil-manggil. Padahal di sana kan sepi, wong di area sawah itu kan sepi, nggak ada orang, apalagi malam-malam jam segitu. Dan suara itu memang seperti suara perempuan yang memanggil, Mas. Lah mendengar suara itu otomatis kan Mbak Dini berhenti. Sambil nyari arah suara itu, noleh kanan kiri. Dari mana ada suara itu? Apa memang benar ada orang yang memanggil atau bahkan heran, siapa malam-malam kok manggil suaminya Mbak Dini ini? Mas, enteni katanya. Nah, perempuan seperti minta ditungguin gitu. Mas, tunggu gitu bahasa Indonesia nih. Otomatis Mbak Dini kan ya semakin ingin memperjelas siapa sebenarnya yang memanggil itu. Akhirnya memperjelas pandangannya dengan mengarah senter HP-nya ya ke sumber suara tadi. Batinnya siapa malam-malam di tengah sawah panggil-panggil suamiku, batinnya Mbak Dini. Dan dari kejauhan Mbak Dini melihat ada sosok perempuan berbaju putih, rambutnya panjang. Tapi belum sempat Mbak Dini ini memperjelas pandangannya ya, tiba-tiba suaminya tuh menarik tangannya dan mengajaknya berlari. Ya otomatis refleks toh. Mbak Dini akhirnya mau nggak mau ikutan lari. Begitu Mbak Dini dan suaminya lari, tiba-tiba dari belakang, dari arah yang dilihat Mbak Dini tadi ya, sosok perempuan berambut panjang itu seperti apa ya, tertawa melengking gitu loh. Jadi perempuan tuh tertawa, hihihi. Itu tertawanya itu cukup di telinga itu cukup sangat jelas didengarkan dan cukup mengerikan. Bayangkan malam-malam sepi kayak gitu tiba-tiba ada suara bukan merintih ya, melengking tertawa. Dan Mbak Dini sambil diseret
gak diseret, ditarik suaminya lari di sawah-sawah gitu ya, otomatis ya terprosok ya apa ya, sudah gak dihiraukan sama suaminya, ditarik aja, diajak lari terus sampai akhirnya sampai di rumah mertuanya Mbak Dini. Dan melihat itu ya betapa kagetnya mertua Mbak Dini melihat kondisi Mbak Dini dan suaminya yang dimana kaki-kakinya berlumpuran lumpur ya, berlumpur-lumpur di kakinya itu ya, gimana terpelosok di sawah-sawah kayak gitu. Sambil keheranan, dan mertuanya Mbak Dini tanya, ono apa, ada apa, katanya. Nah, iki mantumu bento, kata suaminya. Mantumu bento wong ana kuntilanak malah digoleki. Maksudnya ini menantumu gila, ada kuntilanak kok malah dicari, kata suamiku. Mendengar jawaban dari anaknya itu, langsung ibu mertuanya menyahati, "Walah nduk, mangkane bojomu kuwi rawani muli bengi, wis sering ro iku." Maksudnya, walah nak, makanya suami itu nggak berani pulang malam. Soalnya sering dilihatin penampakan itu kata mertuanya Mbak Dini. Nah, untungnya tidak bertatapan langsung, karena mendengar suaranya aja udah mengerikan, ujar Mbak Dini. Dan semenjak saat itu Mbak Dini kalau diajak pulang ke rumah mertuanya itu nggak berani malam hari sudah, dan mesti harus berangkat siang hari. Dan sebenarnya waktu ke sana pun sebenarnya nggak malam hari, ya siang hari. Tapi karena kebetulan waktu itu ada acaranya, diajak silaturahmi ke rumah budenya, ya akhirnya diketahui bahwa pada malam hari kondisinya bisa seseram itu. Dan sebenarnya suaminya sudah tahu itu, nggak menyampaikan ke Mbak Dini, ya mungkin khawatir juga. Jadi khawatir Mbak Dini takut kalau diajak pulang ke rumah ibunya, makanya mungkin suaminya nggak mau menceritakan keadaan di malam hari. Ya mungkin itu jadi pelajaran juga bagi Mbak Dini, ya mungkin kalau pulang ya sudah di rumahnya mertua aja, kalau malam nggak perlu ada kegiatan keluar lagi, karena dikhawatirkan bisa ketemu lagi sama penjaganya yang di area sawah tadi. Yaitu tadi cerita pengalaman dari Mbak Dini ke rumah mertuanya ya, yang dimana rumahnya itu berada di tengah sawah. Dan mudah-mudahan pendengar Dongeng Tengah Malam bisa terhibur dengan cerita-cerita Dongeng Tengah Malam ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.